Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Istiqomah, mahasiswi Prodi Agribisnis Universitas Terbuka. Kali ini saya akan melakukan praktik untuk materi kelembagaan agribisnis yang dilaksanakan pada perusahaan PT ALG atau Alat Badi Langgeng Gemilang yang terletak di Jember. Dan sebelumnya saya sudah melakukan observasi secara langsung pada tanggal 25 dan juga 26. Namun karena keterbatasan waktu dan juga kesempatan untuk melakukan wawancaranya, yang diarahkan wawancaranya kepada kepala gudang, di mana pada saat itu kepala gudang juga masih banyak sekali pekerjaannya, jadi diarahkan untuk daring. Kebetulan juga kepala gudangnya sedang ditugaskan ke luar kota, yaitu di Dompu, di anak perusahaan dari PT ARG ini. Jadi alasan saya kenapa memilih perusahaan ini karena ini salah satu perusahaan yang bisa saya akses untuk bisa menerapkan praktik lembaga agribisnis yang sudah saya pelajari pada matkul kelembagaan agribisnis. Dan juga pada perusahaan ini yang merupakan lembaga yang bergerak di bidang agribisnis dengan pengadaan gabah dan juga sudah bekerja sama dengan Bulog, dan pastinya ini memiliki potensi yang sangat besar untuk bisa menambah keilmuan saya terkait dengan prodi yang saya tekuni. Jadi dengan praktikum pada lembaga ini saya bisa mendapatkan informasi yang lebih kompleks tentang bagaimana kelembagaan agribisnis itu terjadi secara realitanya. Dan berikut ini wawancara secara daring dengan pihak kepala gudang yang sudah bersedia untuk dimintai informasi. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya mohon maaf Bapak karena mengganggu waktunya, dan terima kasih atas kesempatan untuk bisa diwawancarai meskipun melalui daring. Untuk pertama, bisa diperkenalkan terlebih dahulu dengan Bapak siapa dan juga posisinya di perusahaan. Nama saya Ahmad Saiful Nur Mustafa yang di sini sebagai Kepala Gudang PT Abadi Langgeng Gemilang yang bertempat di Kampung Banggo, Kecamatan Banggalewa, Nusa Tenggara Barat, Sumbawa. Langsung saja ya Pak. Pertanyaan pertama itu untuk sejarah singkat awal mula berdirinya perusahaan dan itu lokasinya di mana? PT Abadi Langgeng Gemilang sendiri itu mulanya berdiri di tahun 2012 yang merupakan anak cabang perusahaan di Jember yang bernama Harapan Group yang berpusat di Kasia. Eh, dan perusahaan ini berdiri di Kampung Banggo, Kecamatan Manggalewa, Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Timur Barat. Dan mengapa memilih lokasi di sini? Karena di sini merupakan tempat yang strategis, yang merupakan lumbung jagung untuk Indonesia dan penghasil jagung terbesar di Indonesia. Lalu untuk jenis produk atau layanan yang dihasilkan dan juga ukurannya berapa saja yang nanti akan dipasarkan ke konsumen? Kami di sini menjadi mitra bagi petani dan siap menampung hasil pertanian yang berupa gabah kering, jagung kering, dan gabah basah. Dan untuk produk yang kami hasilkan di sini berupa beras poles, kemasan 50, dan kemudian kita setorkan ke Bulog, dan itu pun kita udah kerjasama dengan Bulog untuk jagung, untuk gabah sama. Lalu untuk jangkauan pasarnya atau skala operasi perusahaan ini apakah berada di wilayah daerah atau sampai nasional Bapak? Untuk hasil produksi beras dan jagung sendiri masing-masing berjalan di Pulau Sumbawa ini saja, 90%. Itu pun kalau ada order pun itu mungkin ke Surabaya ataupun Gresik ataupun di wilayah kota-kota besar di Jawa Timur sana. Itu pun sebagian besar tetap produksinya untuk memenuhi kebutuhan di Pulau Sumbawa ini. Lalu bagaimana struktur kepemimpinan yang ada di perusahaan? Untuk pemilik utama perusahaan ini yang pertama itu Bapak Thomas Tantra itu sebagai pemilik perusahaan ini, dan untuk manajer yang memegang perusahaan ini Bapak Noldin Leonardo, dan untuk saya sendiri di sini sebagai kepala gudang. Lalu apa saja divisi atau departemen yang ada di perusahaan dalam menjalankan bisnis? Untuk divisi di perusahaan ini terbagi menjadi 4, yang itu divisi pembelian, divisi produksi, dan divisi penjualan, yang terakhir itu ada SDM. Lalu bagaimana alur tanggung jawab dari setiap divisi? Untuk alur tanggung jawab sendiri itu perintah atau order produksi itu turun langsung dari perusahaan, dari manajer turun ke kepala gudang, nanti seterusnya itu diteruskan untuk ke pengawas gudang dan dilanjutkan ke tim produksi sendiri. Ada bagian sendiri-sendiri nanti.
Lalu untuk sistem pengadaan atau cara perusahaan mendapatkan pasokan bahan baku itu seperti apa sistemnya, Pak? Untuk sistem pengadaan barang sendiri di sini kita sudah bermitra dengan banyak-banyak pengepul dan juga kelompok tani dan mereka sudah terbiasa mengirim barangnya ke gudang ini dan udah menjalin kerjasama sudah dari 2012 itu. Jadi mereka bersedia mengirimkan barangnya ke perusahaan kita. Untuk kalau proses pengolahan bahan baku tersebut ya yang ada di pabrik mulai dari tahap awal sampai siap jual itu bagaimana, Pak? Untuk produksi beras sendiri kita dimulai dari yang pertama itu penyortiran gabah dari petani yang petani itu kirim ataupun itu pengepul atau kelompok tani yang dikirim. Kita dipilih berdasarkan mutunya untuk kemudian dimasukkan ke mesin pengering gabah yang kemudian dikeringkan sampai dengan KA yang disesuaikan yaitu 13,8%. Nah, kemudian gabah yang sudah kering dan sudah sesuai standar kita diamkan atau kita dinginkan selama 1 atau 2 hari lah minimal. Dan kemudian gabah yang sudah kering tersebut masuk ke proses penggilingan sampai jadi sampai jadi kemasan 50 kg yang sudah jadi permintaannya Bulog itu sendiri. Lalu untuk mesin atau teknologi yang digunakan pada saat proses produksi itu apa saja dan untuk menjaga kualitas produknya gitu, Pak? Yang untuk mesinnya sendiri yang pertama itu untuk penyortiran gabahnya itu yang pasti untuk pembersih gabahnya itu ada mesin ayakan gabah yang untuk memisahkan kotoran-kotoran dengan gabah. Terus yang kedua itu dryer atau pengering gabahnya itu di situ ada satu komponen besar yang ada pengering dan pemanasnya juga. Terus yang ketiga itu mesin giling. Mesin giling sendiri itu terdiri banyak komponen yang menjadi kesatuan itu kita sebutnya biasanya mesin giling. Itu aja. Bagaimana penyimpanan yang ada di gudang hingga proses distribusi ke tangan konsumen itu, Pak? Untuk proses produksi beras itu sendiri sampai ke pengiriman kita proses produksinya itu kita simpan aja di depan penggilingan. Itu simpannya pun 1 atau 2 hari sesuai dengan permintaan Bulog yang mau menerima barang kita. Dan habis itu kita langsung distribusikan ke gudang mitra yang sudah tertekan kontrak dengan kita. Langsung pengiriman kadang 1 atau 2 hari sesudah dari hasil produksi itu sendiri. Lalu apakah ada kebijakan perusahaan dalam mengelola karyawan atau sumber daya manusianya dari mulai kayak perekrutan hingga pelatihan kerjanya di situ, Pak? Yang pasti untuk perekrutan itu sendiri kita pasti ada SDM yang pastinya mengetes pekerja yang layak apa tidaknya masuk ke perusahaan ini dan untuk yang pekerja yang sudah masuk baratnya masuk ke gudang ini tanpa pengalaman kerja pun kita berlakukan proses training 3 bulan di mana diawasi oleh bagian masing-masing. Dan untuk gaji karyawan sendiri selepas training itu sudah diberlakukan gaji UMR untuk daerah Dompu itu sendiri. Oke. Lalu apakah ada aturan atau kebijakan internal yang wajib dipatuhi selama proses produksi? Yang pertama itu ketepatan jam kerja operasional. Itu yang wajib. Yang terus yang kedua itu di mana-mana pun pasti yang kedua itu tentang kebersihan lingkungan kerja. Dan yang ketiga itu pekerja harus mengikuti arahan dari atasannya masing-masing. Itu aja sih. Lalu apakah ada kebijakan pemasaran atau strategi harga yang diterapkan perusahaan? Untuk harga pemasaran produk kita sendiri sudah menjalin kerjasama dengan Bulog. Jadi untuk harga produk kita sudah ditentukan dari Bulog itu sendiri. Dan kita hanya menjaga kualitas dari produk yang kami hasilkan itu aja. Lalu bagaimana cara perusahaan mengelola limbah hasil dari sisa produksi itu, Pak? Untuk limbah di penggilingan sendiri itu limbah utamanya itu adalah sekam. Dan sekam sendiri itu kita tetap olah lagi untuk bahan baku bahan bakar di pengering gabah. Jadi sampah itu sendiri kita gunakan sendiri dan selebihnya itu kita kirim ke gudang lain untuk jadi bahan bakar untuk gudang-gudang seperti gudang jagung dan lainnya. Lalu apakah ada standar operasional kerja yang tertulis pada setiap proses pekerjaannya itu, Pak? Ya, pasti adalah yang setidaknya untuk yang di bagian gabah itu sendiri di bagian pengering
Gabah yang pasti itu harus standar, standar dari perusahaan kita sendiri dan Bulog. Gabah yang kering itu harus dengan KA 13,8, dan untuk standar mutu beras itu sendiri di produksi penggilingan kita berlakukan beras itu DS atau keputihannya harus di atas 70% dengan broken maksimal 25%. Oke. Lalu bagaimana SOP tersebut bisa terbukti efektif dalam mencegah kesalahan kerja atau kecelakaan? Yang utama itu kita berlakukan yang pasti produksi harus dengan standar operasional yang sudah ditentukan. Dan di situ kita sudah ada quality control yang mengawasi dan menjamin mutu yang kita hasilkan. Oke. Lalu bagaimana perusahaan memastikan bahwa SOP tersebut sudah sesuai dengan regulasi dari pemerintah? Perusahaan sendiri sudah ada manajemen yang mengatur tentang itu, dan bagian itu bernama SDM, dan SDM tersebut sudah bagian SDM tersebut sudah bekerja dengan standar ketentuan yang ditentukan oleh pemerintah. Lalu apakah ada keunggulan utama yang dimiliki perusahaan strateginya untuk bisa terus berkembang hingga saat ini? Untuk prospek kedepannya yang pasti kita di sini menjadi sentra utama di Kecamatan Manggalewa ini. Jadi kita menjadi pilihan utama para petani untuk mengirim hasil pertanian mereka ke sini. Apakah ada kendala yang dialami dalam proses operasional di perusahaan itu? Masalah utama untuk di sini yang utama itu ada di kelistrikan dari PLN itu sendiri, di mana listrik di daerah ini dengan tegangan yang tidak stabil, dan itu sangat mengganggu untuk proses produksi kita. Lalu apakah ada tantangan atau ancaman dari luar, kayak seperti angin baru atau cuaca yang perlu diwaspadai perusahaan? Ancaman utama yang pasti itu di cuaca, di mana di musim penghujan gabah-gabah yang dikirim petani dengan kadar air itu yang over, yang tinggi. Jadi untuk proses pengeringan kita lebih lama, dan kebanyakan mutu yang dikirimkan itu udah over sampai parah. Terus yang kedua mungkin gejolak harga di petani itulah, dari gejolak harga dari pesaing-pesaing itu yang memainkan harga di sana. Itu tadi pertanyaan terakhir. Terima kasih atas waktunya Bapak. Mohon maaf sekali lagi karena mengganggu waktunya. Dan terima kasih karena sudah diberi kesempatan untuk bisa menggali lebih dalam tentang data yang sudah ada di perusahaan. Begitu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.